Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Kaliza dengan NIM 2510038 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi biologi yaitu tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup di muka bumi ini sangat beragam, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Karena jumlahnya sangat banyak dan memiliki ciri yang berbeda-beda, maka diperlukan suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari. Proses pengelompokan inilah yang dikenal dengan klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Ilmu yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dengan adanya klasifikasi, makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dapat dipelajari secara teratur, sistematis, dan mudah dipahami. Contohnya, kucing, singa, dan harimau dikelompokkan dalam satu kelompok karena sama-sama termasuk hewan menyusui atau mamalia. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar dapat dibedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, yaitu semakin banyak persamaan cirinya, maka semakin dekat kekerabatannya. Yang keempat, untuk memberi nama pada setiap jenis makhluk hidup, khususnya yang belum dikenal. Yang kelima, untuk menyederhanakan objek studi agar makhluk hidup yang sangat banyak lebih mudah dipelajari. Yang keenam, untuk mengetahui perkembangan atau tingkat evolusi makhluk hidup. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memiliki beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup karena sudah dikelompokkan secara sistematis. Yang kedua, mempermudah dalam mengenali dan membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membantu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memudahkan dalam pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Prinsip klasifikasi makhluk hidup dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu 1. Identifikasi atau pencanderaan. Identifikasi adalah tahap awal berupa pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang diamati meliputi morfologi atau bentuk luar, anatomi atau struktur dalam, fisiologi atau fungsi organ, serta tingkah laku. Dari hasil identifikasi inilah data tentang makhluk hidup diperoleh. Yang kedua, pengelompokan. Setelah ciri-cirinya diketahui, tahap selanjutnya adalah pengelompokan. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Sedangkan yang memiliki perbedaan ciri ditempatkan pada kelompok yang berbeda. Misalnya, hewan yang menyusui dikelompokkan sebagai mamalia. Yang ketiga, pemberian nama. Tahap terakhir adalah pemberian nama ilmiah. Setiap makhluk hidup diberi nama menggunakan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda, yaitu terdiri dari 2 kata, nama genus, dan nama spesies. Contohnya, manusia memiliki nama ilmiah Homo sapiens. Dengan demikian, klasifikasi makhluk hidup merupakan cara penting dalam dunia biologi untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Melalui klasifikasi, kita dapat memahami keanekaragaman makhluk hidup dengan lebih mudah, mengetahui hubungan kekerabatan, serta mempelajari secara lebih sistematis dan terstruktur. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat.